Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha, anak-anak kebanggaan orang tuanya masing-masing? Semoga anak-anak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dengan belajar PAI, kita akan lebih cinta lagi kepada Allah dan senantiasa berusaha mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Yang akan kita bahas, pertama kelahiran Nabi Isa alaihi salam, kemudian yang kedua pengangkatan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasul, dan yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa yang mendatanginya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu akan dengan mudah dapat dilaksanakan." Setelah itu malaikat Jibril pergi. Tidak lama kemudian Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya, lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam bernama Betlehem. Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Sedih karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum." Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuhan. Makanlah. Jika ada orang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan bicara dengan siapapun. Kemudian Maryam membawa bayinya pulang. Melihat Maryam membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya, memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu?" kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas. "Aku nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam."
Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 30 tahun, memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Banyak syariah diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariah di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariah itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kabar akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Akan tetapi, orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh mengkhianat dan telah memecah belah umat Yahudi. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot si pengkhianat itu wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya, Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di Bukit Golgota. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم
Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 55. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang hebat-hebat, demikian kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Semoga dengan kita memperhatikan dan mempelajari sejarah para rasul, menjadikan kita lebih cinta lagi kepada Allah dan senantiasa meneladani para rasul yang mempunyai akhlakul karimah. Dan semoga kita juga bisa lebih menjadi anak yang soleh-solehah, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Demikian pemaparan dari Bapak. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.